Halo sahabat YouTube, di depan saya ini adalah senapan uklik buatan Greyhound ya. Uklik ini adalah senapan uklik termahal kedua yang pernah saya punya. Uklik termahal pertama yang pernah saya punya adalah Sub S Made in Japan, dan yang kedua adalah Greyhound seri LR800W. Kenapa saya bilang uklik Greyhound ini adalah uklik Greyhound termahal kedua? Ya karena memang standarnya uklik di Indonesia itu harga standar ya itu di bawah 1 juta atau di bawah 1,5 juta atau 2 juta ke bawah lah rata-rata ya. Itu masih standar pabrik. Sedangkan Greyhound ini harganya 2 juta lebih, hampir 3 juta. Ini saya dapat second, dulunya second itu hanya kena 2,6 juta dengan kondisi masih mulus, full ori, dan semuanya masih normal. Senapan uklik Greyhound ini menurut saya sangat istimewa dibanding senapan uklik dengan harga setara tapi dari pabrikan yang berbeda. Contoh Sub Innova Jepang itu kan harganya sekitar 2 jutaan atau 3 jutaan. Cuman Greyhound ini lebih istimewa menurut saya karena finishingnya itu halus dari popor, konstruksi, dan dari segi kekuatan konstruksi juga ini menurut saya lebih kuat dari Sub Innova Jepang. Kalau yang fanatik merek mungkin akan tetap pilih Sub Innova Jepang ya, cuman kalau saya lebih mengutamakan fungsi dan kekuatan dari unit tersebut. Saya tidak akan mereview tentang bagaimana dari akurasi senapan ini dan tidak akan mereview seberapa besar powernya karena sudah ada yang membahas tentang itu. Banyak yang sudah mengulas bagaimana powernya, bagaimana akurasinya, sudah banyak mengulas. Di video saya kali ini saya hanya akan fokus untuk membongkar total untuk mengetahui bagaimana konstruksi dari senapan uklik ini, yaitu Greyhound model LR800W. Nah ini ya. Oke, pembongkaran akan saya mulai. Senapan ini menggunakan mekanisme seperti senapan PCP ya, yaitu dia memakai hammer dan dia sistemnya dikokang tarik grendel seperti ini. Dan senapan ini hanya akan bisa dipompa itu saat senapan sudah terkokang. Maksudnya saat dipompa angin akan tersimpan di sini hanya saat ini sudah terkokang. Jadi kalau ini nggak dikokang, walaupun dipompa sampai jebol tangannya, angin akan bablas langsung keluar laras. Jadi untuk mekanisme pemompaan memang nomor 1 harus mengokang dulu. Oke, langsung aja akan saya bongkar. Untuk membongkar harus melepas 3 baut ini ya. Jadi di bawah popornya itu terdapat 3 baut, 1, 2, 3. Yang baut 2 ini dilepas menggunakan kunci L ukuran 3 mili. Dan antara baut ini dengan ini ukurannya berbeda ya. Jadi jangan sampai terbalik saat memasang. Nah, yang panjang ini tadi yang belakang, yang ini yang depan. Terus untuk melepas baut yang ini menggunakan kunci L ukuran 4 mili. Karena baut ini sekaligus pengunci pelindung trigger ke popornya.
Nah, ini pelindung triggernya. Ini bahannya plastik ya. Ini bahannya plastik. Terus ini safety triggernya. Ini bahannya kayaknya stainless. Sebentar. Kayaknya ini stainless ya, karena nggak mau nempel magnet. Sedangkan ini yang jelas bukan aluminium. Terus popor ini sudah bisa dilepas. Ini diangkat dulu, tinggal angkat aja. Dan finishing popornya bener-bener halus. Dan ini lumayan berat popornya. Saya akan timbang dulu berat popornya berapa. Soalnya bagian belakang ini, nah sini, ini terasa berat. Karena ini bener-bener utuh, kayu utuh ya. Akan saya timbang dulu. Untuk berat popornya 820 gram. Ini hanya popor bagian belakang. Kalau utuh 1 unit tak pasangin lagi aja. Termasuk baut akan saya timbang. Utuh unit beratnya 2607 gram atau 2,6 kilo. Oke, akan saya lanjutkan pembongkaran. Untuk model chamber ini mirip sekali dengan chamber dari Greyhound T-Rex yang bulbuk. Plug ukurannya sama, model-modelnya sama. Hanya saja chamber dari Greyhound T-Rex bulbuk itu cowakan ininya untuk jalur sindik atau bolt actionnya itu di sebelah kiri. Terus ini visir nempelnya di baut ke cincin ya. Cincinnya ini bahannya aluminium. Terus bagian cincin depan ini bahannya plastik. Oke, ini akan saya lepas dulu. Oh iya, ini adapter peredam ya. Dan ini bisa dilepas karena larasnya ini kan OD12. Terus untuk pemasangan peredam menggunakan adapter tambahan ini. Jadi kalau peredam dipasang di sini langsung nggak bisa karena ini lodo nanti. Jadi ini adalah adapter peredam dan ukurannya sesuai peredam lokal. Jadi kalau nggak salah 12 mili. Kalau yang peredam HW kan dratnya sedikit lebih besar ya. Ini akan saya lepas juga. Dan ini triggernya, rumah triggernya ini tidak bisa dilepas ya karena ini sudah dilas langsung ke bodi pipanya. Ini saya kasih lakban kertas karena apa ya, ini panteknya ini tidak ada pengunci. Jadi kalau nggak saya kasih lakban kertas, nanti saat membuka popor ini melorot, jiblok.
Nah, jadi mekanisme triggernya seperti ini. Ini hanya 2 tingkat atau 2 tahap. 1 tingkat nih, 1 tingkat atau 1 tahap. Oke, langsung saya lepas dulu bagian cincin depan. Untuk melepas cincin depan, ini dibaut dengan baut L. Ukurannya 2 mili. Bautnya kanan kiri ya, dan ini tidak tembus. Jadi memang baut kanan kiri itu terpisah. Udah, ini tinggal tarik aja. Oh iya, ini saya kasih seal. Aslinya nggak ada sealnya. Ini saya kasih seal agar saat dipasangi adapter ini benar-benar bakoh. Soalnya kalau nggak ada sealnya, ini dipasangin tuh masih agak sedikit oblak. Kalau udah mentok sih nggak oblak ya, cuman saat ngedrat masih oblak. Saat dihidratkan pertama masih oblak. Tapi kalau dikasih seal di bagian sini itu saat ngedrat pertama masuk dia langsung sepan. Bawaannya nggak ada, hasilnya ini nggak ada. Nah, ini untuk melepas cincin tinggal dicopot aja, strik. Nah, udah lepas. Karena cincin ini dia sebagai penyangga laras dengan tabung itu hanya diselobokkan ke pipanya lalu dibaut. Sedangkan busing atau rumah dari stang pompanya ini terpisah dengan cincin ya. Kalau Sub Innova, Sub Tiger itu kan antara cincin dan rumah stangnya menyatu. Kalau ini enggak. Ini rumah stang pompanya sudah terbuat dari besi kayaknya. Iya, dia terbuat dari besi. Nempel magnet. Oke, langsung aja akan saya lepas. Ini agak ribet sih karena apa ya? Ini perlu melepas klip. Di bagian sini kan ada klipnya. Klip as stang pompa ini seperti Sub Innova, Sub Tiger, Sub S sama ada ininya. Saat menyongkel klip ini harus hati-hati karena rawan sekali mencelat. Jadi harus sambil dipegangin biar nggak mencelat. Nah, klipnya kecil seperti ini. Lalu as panteknya tinggal ditarik aja. Kok angel. Nah, ada ininya. Ada kayak semacam ring ya, tapi tipis dan kecil sekali di sini tadi. Oke, kita taruh sini. Terus ini ada ringnya dua. Ada ringnya dua, ringnya tipis sekali, nggak ada 1 mili ini. Terus ini bahannya besi. Ini adalah rumah dari as stang pompanya. Jadi memang terpisah dengan cincinnya. Kalau Sub Tiger, Sub Innova kan seperti ini, menyatu. Kalau ini enggak, ini terpisah. Lalu untuk melepaskan setang ya sama seperti uklip pada umumnya. Ini ditarik dulu ke depan. Agak ribet ini.
dalam ada asnya, tinggal disogok aja. Agak susah ini, nggak tahu kenapa ini. Saya tak ngambil tang dulu. Nah, ini as pantek dari stang pompa ke shaker klep. Nah, ini. Dan yang istimewa dari stang pompanya adalah ini besinya tebal sekali. Bahkan mungkin hampir 2 kali lipat dari tebalnya milik Sharp Innova Sharp Tiger itu ya. Dan ini masih besi, ini juga besi. Untuk stang pompanya ini adalah dari 2 plat yang dipres menjadi 1. Nah, ini kan 2 plat. Kelihatan ya, 2 plat. Ini ada rongganya, terus ini dipres di bagian sini. Kalau Sharp Innova, Sharp Tiger, Sharp S itu kan dari 1 plat terus ditekuk membentuk letter U. Nah, ini stang pompanya. Terus ini tinggal mengeluarkan shaker klepnya. Nah, shaker klepnya ini bentuknya unik. Ini bahannya teflon. Ini besi. Kayaknya lo ya, kayaknya besi. Oh iya, besi. Terus ini shakernya. Shaker klepnya ini dari dural atau aluminium, dan konstruksi dari klep pompanya itu lain dari senapan uklik pada umumnya. Kalau senapan Sharp Innova Sharp Tiger itu kan dia hanya shaker klep dari aluminium atau kuningan, lalu ada klep karetnya. Kalau ini enggak, di sini ini adalah ring kayak besi. Ini ring besi apa ya? Oh iya, ini ring besi. Ini ring besi. Terus ini ada busa. Terus ini ada ring besi lagi. Ini karet. Terus bawahnya ada ring besi lagi. Ini baru shakernya aluminium. Terus ini ada O-ring atau seal. Jadi dia nggak pakai klep seperti yang dipakai di Sharp Tiger. Dia pakainya untuk pemasok angin itu menggunakan seal O-ring ini. Dan asnya ini besar sekali. Benar-benar bakoh dan kokoh. Ini sudah teflon. Dan ini untuk melepas cincin, ini tinggal dikendorin aja baut di cincinnya. Saya menggunakan kunci L ukuran 2,5 kalau nggak salah. Saya menggunakan 3 mili kebesaran, menggunakan 2 mili kekecilan. Jadi ini menggunakan 2,5. Jadi nggak perlu dilepas ya bautnya ya. Ini tinggal dikendorin aja. Udah, tinggal dorong aja ke depan. Sret. Nah, ini udah. Cincinnya presisi dan yang pasti kuat karena ini bahannya udah metal atau aluminium. Dan visir ini nembleknya di sini di baut kayak ini. Nah, panjang laras saya ukurnya. Saya ukur sekalian aja. Oh iya, untuk melepas chamber ini cukup mudah ya. Kita tinggal melepas baut ini, baut L ini dari bawah satu. Ini harus dikokang dulu soalnya. Ini harus dikokang agar
saat melepas baut L yang di sini itu mudah. Yang sini menggunakan kunci L ukuran 2 mili ya. Nah, udah seperti ini. Ini baut kecil ini yang di tengah sini. Terus baut yang dari bawah ini sekaligus sebagai penahan per hammer. Saya singkirkan dulu kunci-kunci L-nya biar enggak mengganggu. Untuk melepas laras ini terdapat 3 baut di atasnya. Padahal laras yang masuk ke chamber itu hanya paling 2 cm lah. Cuman bautnya sampai 3 berjejer, dempet-dempetan ini. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin biar bakoh dan kuat. Untuk melepasnya cukup mudah, ini tinggal diputer aja, nggak usah sampai lepas ya baut L-nya. Ini menggunakan kunci L 2 mili juga, udah tarik shred. Nah, ini akan saya ukur dulu panjang larasnya. Ini saya ukur dulu, untuk panjang laras adalah 57 cm. Selisih 1 cm dengan larasnya Greyhound T-Rex yang bulbuk. Kalau Greyhound T-Rex bulbuk kemarin kan panjang larasnya 58. Kalau ini 57. Dengan besaran lubang transfernya 3 mili. Terus ini ada seal grendel atau seal penusuk mimisnya di sini ya. Oke. Dan ini adalah silinder transfer. Jadi nemploknya di sini nanti ketemu dengan yang di chamber seperti ini. Udah. Ini bahannya kuningan dengan lubang tengah 3,5 mili. Lubang tengahnya 3,5 mili. Kalau ini 3 mili, ini masih lodo. Sedangkan kalau saya sokok dengan 4 mili dia sesak. Kemungkinan 3 mili lebih dikit lah besaran lubang dari transfer. Untuk tabung atau pipa pompanya, ini OD-nya sama dengan yang di Greyhound T-Rex. Dia OD 22. Dan panjang pipa pompanya adalah 59,5. Tidak ada 60 cm. Dia hanya 59,5 panjang pipa pompanya. Ini larasnya udah. Terus ini chambernya kecil, imut. Modelnya set lever, set lever, grendel tarik, atau orang di sekitar saya sering menyebutnya grendel pintu. Oke, ini grendel akan saya lepas juga. Untuk melepas grendel harus menggunakan kunci L ukuran 3 mili ya. Ini baut ini sebagai pengunci grendel di dalam chamber sekaligus sebagai penggandol atau pengait dari hammernya ini. Ini dilepas dulu. Ya, resikonya membongkar senapan uklik ya seperti ini. Tangannya kotor semua karena
mekanismenya menggunakan pelumas. Ini sering saya kasih pelumas ya, jadi ya membekas seperti ini, kotor, oli dan segala macam. Dan ini baut L sebagai pengait ke hammer sekaligus pengunci di dalam chamber. Ini belum bisa keluar ya, grendelnya belum bisa keluar, ini harus dilepas juga, penariknya ini dilepas. Nah, udah, baru ini bisa ditarik. Nah, ini adalah penusuk mimis, digabung dengan ini, lalu ini letaknya di bawah. Dan sayangnya ini untuk mekanisme grendelnya tidak bisa kanan kiri seperti Greyhound T-Rex yang klasik ya. Kalau yang klasik Greyhound T-Rex itu kan bisa di kanan dan bisa di kiri, kalau ini hanya di kanan saja. Dan lagi-lagi di sini saya temukan dua lubang. Yang belakang ini adalah lubang sebagai penahan saat terpasang di pipa seperti ini. Yang satu lagi ini lubang ada baut L-nya, cuman nggak tahu ini fungsinya untuk apa, karena ini nganggur. Dalam arti nganggur, ini baut L hanya ditanam di sini aja tanpa ada. Oh alah, saya yang salah ini. Sorry. Ternyata di dalam lubang sini tadi itu ada cenilan karet. Ini bukan gotri ya, ini cenilan karet, lalu ditutup dengan baut L dari bawah. Fungsinya kemungkinan untuk grendel ini saat maju mundur itu ngepas, maksudnya ngepas dan sedikit seret. Contoh seperti ini ya, ini grendel saya pasang, oke saya pasang, terus penariknya saya pasang juga. Ini licin, nah licin, gampang sekali naik turun ya, licin dan oblok-oblok. Sedangkan kalau dipasangi ini yang cenilan karet kecil ini dimasukkan ke dalam, terus dibaut dari bawah. Ini agak sesak soalnya, ya memang sesak ya, karena ini karetnya ngepas sekali dengan lubangnya. Agak susah ini masangnya, soalnya tangan saya licin nih. Nah ini udah ini saat ada karetnya di bawah, ini kan dikencengin. Nah ini rasanya yang tadinya kalau dinaikkan begini posisi miring atau tegak ini dia langsung plotrok. Nah setelah penilan karet ini saya pasang, dia saat seperti ini tetap takoh. Jadi fungsi karet itu sebagai penahan dari sindik mimisnya ini, biar tidak mudah mundur sendiri. Oke, itu tadi mekanisme bagian chambernya ya. Dan ini adalah seal transfer yang berhubungan dengan silinder transfer seperti ini nanti. Oke, bautnya mencelat. Terus untuk mengeluarkan hammer ini cukup mudah ya. Kalau T-Rex Bullpup kemarin untuk mengeluarkan hammer kan harus membongkar di mekanisme trigger, harus melepas salah satu pengait dan beserta pin atau asnya. Kalau ini nggak usah,
Ini tak pasang lagi aja lakban kertasnya biar nggak melotrok, biar nggak melorot asnya itu. Ini tinggal dilepas saja baut penahan tutup per hammer. Nah, ini per hammernya lumayan panjang. Panjang dari per hammernya adalah 9 cm, panjang pernya 9 cm dengan diameter 8 mili. Diameternya 8 mili. Dan ini sudah ada apa namanya ini? Serobokan pernya. Ini bahannya teflon. Terus ini penahan per hammernya bahannya dural. Ini bukan besi ya, tapi dural. Enggak nempel magnet, bukan plastik. Kalau yang di Grand Tirek kemarin plastik ya. Kalau ini enggak, ini dural. Oke. Terus untuk mengeluarkan hammer ini juga harus dilepas. Ini baut L yang sekaligus sebagai pengait di set lever di grendelnya tadi. Kok set lever terus? Ini bukan set lever tapi bolt action. Nah, ini bautnya. Jangan lupa untuk baut L yang nemplok di hammer ini lebih pendek dari yang nemplok di bolt actionnya. Yang di grendel tadi kan agak panjang ini. Nah, perbedaannya seperti ini. Yang pendek di hammer, yang panjang di bolt action. Ukuran kunci L-nya sama. Udah, tinggal ngeluarin hammernya. Untuk mengeluarkan hammer, trigger tinggal ditekan aja. Udah, ini hammernya ini. Dan ini lumayan berat, bahannya besi dan finishingnya halus, nggak seperti hammernya Grand Tirek klasik ya, kasar sekali finishingnya. Untuk bobot hammer sendiri bobot hammernya 56 gram. Di dalam sana udah kosong, nggak ada apa-apa ya. Dia nggak ada silinder, nggak ada perkeong di senapan uplik seperti subwoofer itu kan ada silindernya, penahan perkeong, aspendilnya. Kalau ini nggak ada karena memang dia pakainya hammer. Untuk mengeluarkan kapsul angin kotak sini harus dilepas dulu karena kotak ini berfungsi sebagai tahanan baut penahan kapsul angin dan juga sebagai rumah dari baut popor. Oke, saya lepas dulu. Untuk mengeluarkan kapsul angin ini nanti didorong ke depan ya. Ini saya ambil sogoknya dulu. A few moments later. Setelah mengalami beberapa kendala ya, akhirnya kapsul angin sudah bisa terlepas. Ini dalam udah kosong, sudah nggak ada kapsulnya. Untuk kapsul angin ini bahannya aluminium ya, dan ini aspalnya. Ukuran aspalnya berapa ini? Tiga mili. Ukuran aspalnya 3 mili. Dan isi dari kapsul anginnya seperti ini. Isinya ini adalah pir palep dan ini palepnya Grihon. Ciri khasnya ya seperti ini, teflon kuningan, as besi hitam.
dan ini sangat awet dan juga sangat kuat, presisi juga. Terus ruangan bagian sana ini mirip seperti kapsul angin dari Greyhound T-Rex yang berhubung plek, sama seperti ini, hanya beda warna ya. Kalau yang T-Rex berhubung kemarin warnanya kan putih, kalau ini udah full hitam. Oke, ini kapsulnya bagian belakang. Ini as palep dan palep, juga bir palep. Terus itu di dalam ada palep inlet. Akan saya keluarkan dulu ini soalnya ada sedikit kotoran di sini, kayak semacam buntu ya, tapi nggak tahu ini apa. Saya bersihkan dulu aja. Nah, ini udah keluar. Itu bagian dalamnya, inletnya, dan ini valve inletnya. Yang awalnya ini saya kira tadi kotoran, ternyata adalah ini saringan kuningan, seperti yang di kupler-kupler itu. Ini saringan dari kuningan ya, mungkin fungsinya untuk menyaring kotoran dan juga air, karena di dalam kapsul ini airnya sangat minim. Dan ini nanti sebelum saya rakit ulang akan saya bersihkan dulu, karena memang ini sudah waktunya servis ya. Oke, seperti inilah Greyhound T-Rex Kuklik, yaitu LR800W ya. Seperti ini isinya, seperti ini konstruksinya, dan seperti inilah jeruan dari spare partnya. Tabung angin, tabung pompa atau pipa pompa ini OD-nya 22, sama seperti yang dipakai Kuklik Subtiger. Terus kapsul angin ini bahannya dural. Kalau berapa cc-nya saya kurang paham, soalnya nggak bisa ngukur. Yang pasti ini bahannya dural, sistemnya menggunakan palep dorong, yaitu hammer ya. Terus ini pir hammernya, ini chamber, dan ini semua adalah bagian dari konstruksi total Greyhound Kuklik LR800W. Dan ini popornya, tak singkirkan dulu aja soalnya berat nih. Dan untuk popor, untuk setang pompa yang ada popornya ini ada dua baut penguncinya, kanan kiri ini saling berhubungan. Jadi baut ini dan ini itu saling ngedrat, dan ini juga saling ngedrat. Jadi ini tidak akan saya lepas, karena ya hanya seperti ini konstruksinya. Dan untuk bagian dalam, nah itu kan ada putih-putih. Ini sudah saya lapisi dengan kertas, dengan kertas, lakban kertas. Tujuan saya melapisi ini dengan lakban kertas agar antara genggaman, popor genggaman dengan setang ini benar-benar bakoh dan kokoh. Soalnya saat pertama datang masih ori, antara kayu dengan besi ini sedikit oblak. Nah, setelah saya kasih lakban kertas, ini benar-benar bakoh, kokoh dan pengkoh, anti oblak. Oke, demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, terima kasih.